adik-adik KKR, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu lagi di kebaktian online kita minggu ini bersama Guru Via dan Guru Friska. Nah adik-adik, walaupun kita ibadahnya online seperti biasa, Guru harap semuanya adik-adik masih tetap bersemangat untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang sebelum kita berdoa, kita mau bernyanyi dulu satu lagu. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat penuhan rezeki yang Kau berikan hingga pada saat ini. Ya Tuhan, setelah kami ingin memulai ibadah kami, Kau buatlah ibadah kami ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan Kau berikan juga kami ketenangan, Kau berikan juga kami kegembiraan dalam menjalankan ibadah ini ya Tuhan. Ya Tuhan, untuk pengkhotbah kami nanti juga, kiranya Kau berikanlah dia kepintaran untuk menyampaikan firman-firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, nyanyilah doa anak murah sempurna ini, kau panjat kali Roh Kudus-Mu. Amin. Oke, semua adik-adik KKR pasti senang karena kita hari ini berkumpul untuk memuji, memuliakan, dan menyembah nama Tuhan. Dan kita juga pasti senang sekali karena kita sudah menjadi anaknya Tuhan. Karena itu kita angkat satu lagu pujian kita, Aku Senang Jadi Anak Tuhan. Ayo semuanya adik-adik tepuk tangannya. Tunjukkan kegembiraannya. Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan gak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh sombong. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Sombong, 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 sombong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh sombong. Guru, kayaknya adik-adik kita udah semangat Guru. Tapi kayak mana kalau kita undang adik-adik kita untuk bangkit berdiri Guru? Iya Guru, bagus. Ayo kita undang adik-adik kita untuk berdiri Guru. Ayo adik-adik bangkit berdiri. Nah, Guru rasa semuanya adik-adik sudah bangkit berdiri. Sekarang kita mau angkat lagu pujian kita dengan tepuk tangan yang meriah, dengan suara yang nyaring. Kita angkat lagu pujian kita.
tiada berkesudahan. Ayo tepuk tangannya adik-adik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau gerakkan badan kita lebih lagi. Kita buat semua gerakannya. Kita angkat lagu pujian kita, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Sebelumnya boleh bertepuk tangan. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa.
Adik-adik sudah boleh duduk. Sekarang dengan masih semangat yang sama, kita mau bernyanyi lagi satu lagu lagi. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surga, sekali lagi penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Sukacita surga-Nya Kau penuhiku. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, semuanya ambil sikap duduk yang baik, nggak ada lagi yang jalan-jalan, nggak ada lagi yang ngomong-ngomong. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu lagu penyembahan kita, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Semuanya ambil sikap berdoa. Firman-Mu pelita
sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih Tuhan atas kasih penyertaan Tuhan, sehingga kami anak-anak Tuhan telah dapat memuji dan memuliakan nama-Mu tadi Tuhan. Bapa yang baik, kiranya dengan persembahan pujian kami tadi Bapa dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang ajari kami, Tuhan yang buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan kami dengar nanti. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang mengajari dia agar dia dapat menyampaikan firman Tuhan dengan bersuka cita dan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Ini kami Tuhan, Tuhan yang jaga hati kami, Tuhan yang jaga pikiran kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, shalom anak KKR. Wah, kita bertemu lagi ya minggu ini di kebaktian online kita. Nah, pasti sudah banyak ya yang pengen bertemu, bertatap muka langsung dengan teman-teman di gedung KKR. Tapi biarpun belum bertatap muka langsung dengan teman-teman kita semua, tapi kita tidak boleh bersedih. Nah, hari ini kita masih bisa ibadah online lagi. Nah, oke, di sini siapa ya kira-kira yang sudah rindu untuk dengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangan. Wah, sudah banyak ya ingin mendengarkan firman Tuhan. Oke, nah kalau sudah rindu untuk dengarkan firman Tuhan, sudah ingin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan, ayo semua ambil Alkitabnya. Ayo, sudah sediakan Alkitabnya? Wah, ayo, sudah? Oke, kalau sudah ada Alkitab, ayo ambil duduk yang rapi. Ayo duduk yang rapi, jangan ada yang tiduran ya. Ayo, duduk yang rapi. Sudah duduk yang rapi semua? Oke, kalau sudah, nah kita hari ini akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, guru mau kita semua buka Alkitab kita dulu yuk. Ayo buka Alkitab kita di kitab Yohanes. Ayo, buka Alkitab kita di kitab Yohanes. Ayo, untuk anak-anak KKR yang belum tahu buka Alkitab, bisa minta bantuan sama orang tua, sama kakak atau abang yang ada di dekat kita ya. Sudah? Sudah dapat Yohanes? Oke, kalau sudah dapat kitab Yohanes, sekarang kita cari lagi di Yohanes 21. Ayo, Yohanes 21. Sudah dapat? Oke, sekarang kita cari, ayo buat tandanya itu di ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Wah, sudah dapat semua? Oke, kalau sudah dapat katakan amin. Iya. Nah, sudah? Oke. Jadi nanti kita baca bahan Alkitab kita ini secara bersama-sama ya. Nanti guru baca dari sini, kalian semua baca dari rumah. Oke? Nah, kita mulai baca ya. Kita baca. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14 begini firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid itu yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau.
Murid-murid yang lain Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikan kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, tadi kita sudah baca Alkitab kita dari kitab Yohanes tadi. Nah, tadi di Alkitab kita di judulnya saja tadi itu ada dikatakan yang kita baca tadi bahwa ada dikatakan yaitu adalah Danau Tiberias. Wah, kira-kira apa ya? Siapa yang tahu? Apa itu Danau Tiberias? Kenapa di Danau Tiberias? Apa yang terjadi di sana? Ternyata di Danau Tiberias itu adalah Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai. Nah, jadi di situ tadi dikatakan bahwa Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Nah, kira-kira setelah tadi kita bilang bahwa di Danau Tiberias Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya. Wah, kira-kira tema kita yang sampai pada kita minggu ini apa ya? Wah, di sini guru akan memberitahukan bahwa tema yang sampai pada kita minggu ini adalah untuk anak kelas balita. Temanya itu adalah sewaktu di Danau Tiberias. Nah, tema untuk kelas balita itu adalah sewaktu di Danau Tiberias. Wah, dan untuk anak kelas kecil, temanya itu adalah peristiwa di Danau Tiberias. Wah, temanya itu adalah peristiwa di Danau Tiberias. Nah, guru ulangi ya sekali lagi. Untuk anak kelas balita, temanya itu adalah sewaktu di Danau Tiberias. Nah, untuk anak kecil, temanya itu adalah peristiwa di Danau Tiberias. Nah, di kelas balita, di kelas kecil itu ada kata di Danau Tiberias. Wah, kalian tahu nggak? Guru mau tanya, kalian tahu nggak Tiberias itu apa? Nah, ada yang tahu? Wah, ternyata guru kasih tahu ya kalau tidak ada yang tahu. Nah, Tiberias itu adalah kota di pantai barat Danau Galilea. Wah, guru ulangi ya. Tiberias itu adalah kota di pantai barat Danau Galilea. Wah, yang kemudian menjadi nama danau itu. Nah, berarti menjadi nama danau itu berarti dia menjadi namanya adalah Tiberias. Itu makanya danaunya adalah Danau Tiberias karena dia terletak di kota Tiberias. Nah, Danau Tiberias ini merupakan danau wilayah Galilea dengan usaha perikanan yang terkenal. Wah, kalau perikanan yang terkenal berarti di danau itu banyak sekali ikannya. Wah, banyak sekali ikan. Kan makanya danau itu menjadi danau yang terkenal menghasilkan ikannya banyak sehingga kota Tiberias terkenal menjadi kota penghasil perikanan terbanyak. Oke. Nah, di Danau Tiberias ini ternyata Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang ketiga kali. Iya, betul. Nah, di Danau Tiberias ini Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yaitu yang ketiga kali. Nah, bagaimana rupanya kejadiannya? Gimana ceritanya, guru?
Wah, gimana ya ceritanya? Ada yang mau tahu? Kalau ada yang mau tahu, ayo ambil sikap yang rapi, dengarkan guru. Guru mau bercerita. Gimana ya ceritanya Yesus itu bisa menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Ayo ambil sikap yang rapi, dengarkan guru ya. Nah, di kejadian di Danau Tiberias itu, ini adalah Danau Tiberias, tempat Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, di Danau Tiberias ini berkumpullah beberapa murid Yesus. Mereka kembali kepada pekerjaan mereka semula sebagai penangkap ikan. Petrus berkata kepada murid Yesus yang lain bahwa ia akan pergi menangkap ikan. Dan murid-murid yang lain pun mengikuti dia. Mereka sudah bekerja sepanjang malam, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Nah, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kemudian, Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak." Yesus berkata kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Kemudian Yesus berkata lagi, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Nah, lalu mereka menebarkan jalannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena ternyata jala mereka penuh dengan ikan. Banyak ikan yang mereka tangkap. Wah, maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Petrus menuju ke daratan untuk mendekati Yesus. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja. Dan mereka menghela jala yang penuh dengan ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api ara dan di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Di jala itu tidak koyak sama sekali. Nah, kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan sambil mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Nah, itulah hari ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, itulah kali ketiga Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Nah, walaupun sebelumnya Yesus sudah menampakkan diri 2 kali kepada murid-muridnya di Yerusalem, tetapi Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya yang ketiga kali, yaitu di Danau Tiberias. Wah, 3 kali ya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Wah, Yesus ternyata, adik-adik, Yesus ternyata datang ke Danau Tiberias. Yesus ingin menjumpai murid-muridnya. Yesus ingin menjumpai Simon Petrus dan murid-muridnya yang lain. Wah, untuk apa ya kira-kira? Ternyata Yesus ingin menjumpai murid-muridnya itu adalah untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu kira-kira anak-anak KKR untuk apa ya Yesus sampai 3 kali menampakkan diri? Sampai 3 kali Yesus itu menjumpai murid-muridnya. Wah, banyak ya 3 kali. Wah,
Untuk apa kira-kira, ada yang tahu? Wah, kalau tidak ada, guru kasih tahu ya. Nah, ternyata Yesus ingin menjumpai murid-murid yang dikasihinya. Wah, Yesus ingin menjumpai murid-murid yang dikasihinya, bahwa Yesus ingin apa? Wah, ingin murid-muridnya tetap percaya kepada Yesus, bahwa Yesus ingin membuktikan bahwa Yesus telah mati, Yesus telah bangkit lagi. Yesus telah bangkit di antara orang mati. Buktinya apa? Buktinya Yesus menampakkan diri lagi. Sebanyak 3 kali. Yang terakhir itu adalah Yesus menampakkan diri di danau Tiberias. Nah, Yesus ingin menguatkan kepercayaan murid-murid Yesus bahwa Yesus ini telah bangkit lagi dari antara orang-orang mati. Nah, Yesus ingin meneguhkan kepercayaan orang yang melihatnya. Siapa orang yang melihatnya itu? Murid-murid Yesus. Nah, kira-kira apa ya respon murid-murid Yesus? Wah, gimana reaksi murid-murid Yesus melihat Yesus ketiga kalinya Yesus menampakkan diri? Apakah ada yang kaget atau biasa saja? Atau yang senang? Ataukah ada yang sedih? Wah, ternyata respon murid-murid Yesus itu ada 2, dia terbagi menjadi 2. Nah, apa aja responnya itu? Nah, yang pertama itu, respon murid-murid Yesus sebelum apa? Sebelum Yesus dikenali sama mereka, sebelum murid-muridnya kenal bahwa orang yang berdiri di pinggir danau itu adalah Tuhan. Nah, apa reaksi mereka? Bahwa mereka meneruskan pekerjaan mereka sehari-hari sebagai penjala ikan. Nah, dan mereka kurang peduli dengan keadaan sekitar. Mereka nggak peduli siapa yang berdiri di pinggir sana, siapa yang datang ke danau, siapa yang menaiki perahu. Mereka tidak peduli. Nah, hal ini dapat kita ketahui bahwa pada saat Yesus berdiri, mereka tidak tahu itu siapa. Mereka tidak peduli itu siapa. Nah, dan mereka melakukan perintah Tuhan untuk menebarkan jala di sebelah mana? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Iya, di sebelah kanan perahu ya. Nah, mereka hanya mendebarkan jala saja, ditebarkannya jala, tanpa dia peduli bahwa apakah yang menyuruh mereka itu Tuhan, ataukah yang menyuruh mereka itu teman sesama mereka penangkap ikan. Wah, mereka tidak peduli. Nah, yang kedua itu ada respon setelah mereka tahu kalau orang yang berdiri di pinggir sungai, di pinggir danau itu adalah Tuhan. Nah, kira-kira apa ya respon mereka? Apakah respon mereka masih sama seperti yang pertama tadi? Nah, ternyata tidak. Respon mereka berbeda ya. Nah, setelah mereka tahu bahwa orang yang berdiri di pinggir danau Tiberias itu adalah Tuhan, wah, Petrus langsung mengenakan pakaiannya. Nah, kenapa? Karena pada saat itu Petrus tidak mengenakan pakaian. Nah, dia langsung mengenakan pakaiannya dan dia langsung berenang untuk mendekati Tuhan. Dia langsung mengenakan pakaian dengan cepat dan dia langsung berenang turun ke dalam air dan dia langsung berenang mendekati Tuhan. Nah, tidak berlama-lama lagi. Nah, sementara murid yang lain itu juga ikut menyusul Petrus. Mereka bergegas mendekati Tuhan. Mereka langsung mengarahkan perahu mereka ke daratan. Untuk apa? Wah, untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Wah, mereka membawa semua ikan yang mereka tangkap. Nah, tadi dikatakan bahwa mereka mendapat banyak sekali ikan. Nah, setelah Yesus berkata, "Hei, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan." Nah, di situ mereka langsung mendapatkan banyak sekali ikan. Sampai-sampai mereka tidak bisa mengangkat jalanya. Wah, tapi hebat ya, jalanya tidak robek, tidak koyak. Padahal yang diangkat itu sangat berat sekali. Nah, berapa ya? Ada yang ingat kira-kira berapa jumlah ikan yang ada di dalam jala mereka itu tadi? Wah, ada yang ingat? Ayo, coba lihat Alkitabnya sekali lagi. Ayo, coba lihat Alkitabnya. Kira-kira ada berapa ya?
Ada 5? Atau 10? Atau 100? Ada berapa kira-kira? Ayo lihat Alkitabnya. Ayo lihat Alkitabnya. Kira-kira ada berapa ya? Wah, berapa? Iya, 153 ekor. Wah, banyak sekali ya. Ternyata yang mereka dapat itu adalah 153 ekor ikan. Tapi jala mereka tidak koyak, jala mereka tidak rusak sama sekali. Wah. Dan setelah mereka sampai ke daratan, mereka melihat Yesus sudah menyediakan api unggun tadi. Seperti gambar yang telah kita lihat tadi kan. Seperti yang guru telah ceritakan tadi bahwa Yesus telah menyediakan sarapan untuk mereka. Wah, baik ya Tuhan, Yesus sudah membuktikan keajaibannya dengan memberikan mereka tangkapan yang sangat banyak. Setelah mereka sampai di daratan, Yesus menyediakan mereka sarapan, yaitu roti dan ikan. Setelah mereka sampai, Yesus langsung membagikannya. Ini bagianmu, ini bagian Simon Petrus, ini bagian ini. Nah, baik sekali ya Tuhan Yesus. Nah, kira-kira guru mau tanya kepada anak-anak KKR. Nah, kira-kira setelah mereka melihat Yesus, setelah mereka merasakan apa yang dilakukan Yesus tadi kepada mereka, bahwa Yesus melayani mereka, Yesus menyediakan sarapan mereka, Yesus membagikan sarapan, dan Yesus berkumpul dengan mereka. Di tengahnya ada apa? Ada api unggun. Wah, mereka menyantap sarapan bersama-sama dengan Tuhan. Sarapannya sudah disediakan oleh Tuhan. Nah, dari kejadian tadi, dari peristiwa tadi, dari kejadian tadi, bahwa apa yang bisa kita tangkap, apa yang bisa kita lihat, bahwa Yesus sayang kepada kita. Yesus itu ingin selalu membantu kita, melindungi kita. Nah, Yesus itu ingin selalu menampakkan dirinya kepada kita. Nah, Yesus 3 kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kira-kira kita sudah pernah belum menampak Yesus? Yesus sudah pernah belum menampakkan diri kepada kita? Kita belum pernah menampak Yesus ya. Kita belum pernah melihat Yesus sama sekali. Tapi walaupun kita belum pernah melihat Yesus, wah, kita sudah bisa merasakan kehadiran Tuhan. Wah, gimana kehadiran Tuhan? Wah, kita bisa ibadah online hari ini, kita bisa bangun pagi, kita bisa berkumpul dengan keluarga kita, itu karena kehadiran Tuhan. Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita nafas kehidupan, memberikan kita sukacita, sehingga kita bisa ibadah hari ini, kita bisa bersukacita hari ini. Wah, hebat ya Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Tuhan, tapi Tuhan senantiasa melihatkan kasih Tuhan, melihatkan cinta Tuhan kepada kita. Iya, berarti kalau begitu Tuhan tidak pernah sedetik pun, jangankan semenit, sedetik pun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu di dekat kita, Dia selalu membimbing kita, Dia selalu menemani kita. Wah, Tuhan tidak melakukan dengan cara yang dilakukan seperti Simon Petrus dan murid-muridnya lain, dengan menampakkan diri, dengan membantu. Nah, Tuhan tidak melakukan itu kepada kita, tapi Tuhan melakukan apa? Wah, iya, Tuhan melakukan semuanya, pekerjaan Tuhan dengan sangat sempurna sekali. Dia menampakkan diri di hati kita, di hidup kita, dengan memberikan hidup yang sukacita, keluarga yang sukacita. Wah, kehidupan yang layak, dengan selalu diberikan senyum, diberikan hidup, diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan. Wah, itu dari kasih Tuhan. Nah, itu menunjukkan bahwa Tuhan juga ingin kita sama seperti Simon Petrus. Kita percaya kalau Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Nah, gimana cara kita untuk berterima kasih sama Tuhan? Nah, caranya ternyata sangat gampang sekali. Wah, tidak perlu repot-repot. Caranya ternyata dengan rajin berdoa. Wah, rajin baca Alkitab. Wah, rajin mengucap syukur kepada Tuhan. Wah, Tuhan gak minta yang aneh-aneh.
Nah, dengan kita rajin berdoa sama Tuhan, rajin baca Alkitab, rajin mengucap syukur kepada Tuhan, nah, dan rajin berbuat baik, tidak bohong-bohong, nah, tidak berbuat jahat, Tuhan sudah bersuka cita. Tuhan sudah bergembira. Wah, anak-anakku ini bersuka cita ternyata. Dia berbuat baik. Dia sayang kepadaku. Dia ingin aku bersuka cita selalu. Mari kita buat sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan dengan rajin berdoa, rajin baca Alkitab, melakukan hal-hal yang baik. Nah, dengan cara tetap berserah kepada Tuhan. Jangan bohong kepada semua orang dan jangan melakukan yang jahat. Oke? Nah, tadi kita bilang bahwa Tuhan Yesus ingin kita menjadi anak yang baik. Nah, dengan cara kita berdoa, rajin berdoa. Coba guru mau lihat gimana ya anak-anak KKR berdoa. Coba semua anak-anak KKR ambil sikap berdoa. Ayo ambil sikap berdoa, lipat tangannya. Ayo lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Ayo, gimana sikap berdoa yang baik untuk Tuhan Yesus? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena sebentar waktu kami tadi Tuhan, Tuhan telah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar tadi Tuhan kami telah mendengarkan cerita tentang bagaimana Tuhan menampakkan diri ketiga kali kepada Simon Petrus dan murid-murid Tuhan yang lain. Tuhan menunjukkan bagaimana mukjizat Tuhan terjadi di antara mereka Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang selalu membimbing kami, Tuhan yang selalu menunjukkan mukjizat Tuhan kepada kami Tuhan. Tuhan yang selalu menuntun langkah kami agar kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan, agar kami senantiasa menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kiranya Tuhan yang selalu mengajari kami, Tuhan yang ingatkan kami bila kami melakukan kesalahan Tuhan. Tuhan yang ingatkan kami, Tuhan yang ajari kami untuk selalu berada di jalan Tuhan saja. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, sekarang kita mau kumpulkan persembahan kita. Ayo semua anak-anak KKR ambil persembahannya. Nah, pegang di sebelah tangan kanan, lipat yang rapi. Kita mau kumpulkan persembahan kita, berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, persembahan yang harum untuk Tuhan Yesus. Nah, sambil mengumpulkan persembahan kita mau angkat lagu pujian kita, Betapa Hatiku.
kamu berdoa untuk persembahan kita, nah kita juga berdoa untuk doa syafaat kita. Ayo semua anak-anak KKR ambil sikap berdoa. Ayo semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kasih penyertaan Tuhan masih bisa kami rasakan hingga sampai pada saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, dari awal ibadah kami tadi Tuhan hingga sampai saat ini Tuhan, kami masih bisa bersuka cita mengikuti ibadah kami ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar tadi Tuhan kami telah mengumpulkan sebagian daripada persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang telah kami kumpulkan tadi, kiranya persembahan yang telah kami persembahkan tadi Tuhan dapat dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami persembahkan tadi Tuhan. Kiranya persembahan kami tadi bisa menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persembahan yang masih tinggal di tengah-tengah keluarga kami. Tuhan Yesus yang berkati itu, Tuhan Yesus yang melipat gandakannya, agar dengan persembahan yang tinggal di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, kami dapat selalu memberikan persembahan yang harum, persembahan yang baik untuk Tuhan Yesus saja. Tuhan Yesus yang baik, di sini Tuhan Yesus kami bersatu hati anak-anak Tuhan untuk berdoa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berdoa untuk kesehatan kami anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan kami kesehatan. Tuhan yang tambahkan kesehatan dalam hidup kami. Tuhan yang memberikan kami umur yang panjang Tuhan, agar dengan umur yang panjang dengan kesehatan yang datangnya dari Tuhan saja, kami dapat selalu memberikan hidup kami dalam pengasihan Tuhan. Kami dapat selalu melakukan aktivitas kami dengan selalu mempermuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk persekolahan kami Tuhan, dimanapun kami bersekolah Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati persekolahan kami, agar dengan persekolahan kami Tuhan, kami dapat selalu mengharumkan nama Tuhan saja. Kami dapat selalu menyenangkan nama Tuhan saja, agar dengan persekolahan kami Tuhan, kami dapat selalu memberitakan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah persekolahan kami. Tuhan Yesus yang ajari kami, Tuhan yang bantu kami dalam persekolahan kami, Tuhan yang tambahkan semangat dalam persekolahan kami Tuhan, agar kami dapat bersekolah dengan bersuka cita tanpa merasa bosan dengan persekolahan yang kami hadapi dan kami jalani Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, di sini kami berdoa untuk orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang memberkati orang tua kami, Tuhan Yesus memberikan dia kesehatan, Tuhan Yesus yang tambahkan umur yang panjang untuk orang tua kami, Tuhan Yesus yang memberikan mereka selalu kesehatan Tuhan, agar orang tua kami dapat selalu mengajari kami, dapat selalu mendidik kami anak-anak Tuhan ini untuk menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Engkau, untuk menjadi anak-anak yang selalu berserah kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan orang tua kami Tuhan, apapun pekerjaan orang tua kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan yang tambahkan hikmat dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang tambahkan rezeki dalam pekerjaan orang tua kami, agar orang tua kami dapat selalu melakukan pekerjaannya dengan bersuka cita dan tidak lupa untuk mengucap syukur untuk pekerjaan yang telah mereka lakukan, karena semua itu datangnya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati pelayan Tuhan, Engkau yang memberikan kami kesehatian, Engkau yang memberikan kami sukacita dalam melayani Tuhan, agar kami pelayan-pelayan Tuhan dapat selalu melayani anak-anak Tuhan dengan penuh sukacita. Kami dapat selalu memberikan pelayan Tuhan yang terbaik, kami dapat selalu memberikan pelayan Tuhan yang datangnya dari Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja kami, Bapak yang berkati gereja kami, Bapak yang memberkati gereja GBKP Runggun 3 Baru, Bapak yang memberkati semua orang yang berada di dalam, Bapak yang memberkati pendeta, Bapak yang memberkati BPMR, Bapak yang memberkati semua orang-orang yang bekerja dalam gereja ini, Bapak yang memberkati semua orang yang melayani dalam gereja ini, Bapak yang memberikan mereka kesehatan, Bapak yang memberikan mereka semua sukacita, agar semua pelayan-pelayan Tuhan dapat melayani dengan bersukacita saja untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk negara kami,
Bapa yang berkati negara kami berdoa untuk pemerintahan kami Bapa. Kami berdoa untuk pemimpin negara kami Bapa. Mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan Yesus yang berkati mereka, Tuhan Yesus yang campur tangan dalam setiap kegiatan mereka. Bapa yang memberkati semua apa yang mereka lakukan. Bapa yang memberikan mereka kesehatan, Bapa yang memberikan mereka rezeki, agar pemimpin-pemimpin negara kami Tuhan dapat mengerjakan, dapat melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka dapat memberikan pekerjaan yang layak, mereka dapat memberikan pekerjaan yang menyenangkan hati Tuhan saja, dan mereka tidak melakukan yang membuat hati Tuhan sedih Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kami tahu banyak yang ingin kami minta Bapa, banyak yang ingin kami katakan kepada Tuhan kami, tapi kami percaya Tuhan, sebelum kami meminta itu, Tuhan telah menyediakan, Tuhan telah tahu apa isi hati kami. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan, kiranya Bapa yang selalu senantiasa memberikan kami sukacita, Bapa yang selalu memberikan kami kehidupan, yang selalu berserah kepada Tuhan saja. Tuhan yang lindungi kami dimanapun kami berada. Tuhan yang berkati kegiatan kami selama seminggu ke depan ini Bapa. Tuhan Yesus yang campur tangan untuk semua kebaktian, untuk semua kegiatan kami Tuhan. Tuhan yang campur tangan semua Tuhan. Ini kami Tuhan, kami datang melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sekarang kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi, God is so good. Tapi kalau misalnya adik-adik tidak tahu gerakannya, boleh ikuti guru. Kita angkat lagu pujian kita, God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good, sekali lagi. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Kita mau tutup ibadah kita. Nah, sebelum, ayo semua ambil sikap yang baik. Nah, kita mau tutup ibadah kita. Mari kita ucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita kepada kita bersama-sama. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, kita sudah sampai kepada penghujung ibadah kita. Untuk mengakhiri ibadah pada hari ini, kita angkat lagu kita, Happy Cuci Tangan.